Bayangkan jika selama ini kita hidup, makan, bekerja, mencintai, dan berdoa, tapi tidak pernah benar-benar mengenal siapa diri kita. Bukan nama, bukan usia, bukan jenis kelamin, tapi inti kesadaran. Orang Jawa dulu menyebutnya sedulur papat limo pancer, 4 saudara gaib dan 1 pusat kesadaran, dirimu sendiri. Ini bukan mitos, ini bukan takhayul, ini adalah ilmu psikospiritual yang menyentuh langsung jantung kehidupan manusia, yang bila dipahami bisa mengubah cara kita hidup selamanya. Dalam kepercayaan kejawen, manusia tidak lahir sendirian. Sejak dalam kandungan, ada 4 entitas spiritual yang ikut membentuk dan menjaga kita. 1. Kakang kawah, air ketuban. 2. Adi ari-ari, plasenta. 3. Getih, darah. 4. Puser, tali pusar. Mereka bukan sekedar bagian biologis. Dalam spiritualitas Jawa, keempatnya adalah entitas kesadaran. Mereka memiliki karakter, kekuatan, dan arah penjuru masing-masing. Timur, kakang kawah. Selatan, adi ari-ari. Barat, getih. Utara, puser. Keempatnya membentuk kesadaran penjuru, dan kita, pancer, adalah pusatnya. Lalu bagaimana cara orang modern memahami ini? Bayangkan dalam ilmu psikologi modern, kita punya ego, pancer, dan punya banyak sisi kepribadian yang muncul dalam berbagai kondisi. Si penakut, si pemarah, si penyayang, si bijak, si impulsif. Dalam kejawen, keempat saudara ini adalah cerminan dimensi batinia yang sering tidak kita sadari, namun menggerakkan hidup kita. Saat kakang kawah menguat, kita jadi sensitif, mudah tersinggung. Saat getih menguat, kita bisa penuh semangat atau meledak-ledak. Saat puser dominan, kita ingin mengontrol segala sesuatu. Dan saat adi ari-ari aktif, muncul kelembutan atau rasa takut kehilangan. Pancer adalah kesadaran tertinggi yang seharusnya menyeimbangkan keempat energi itu. Masalahnya, kebanyakan manusia hidup tidak sebagai pancer, melainkan jadi budak salah satu saudara. Kita dikendalikan oleh amarah, kecemasan, nafsu, atau rasa takut. Inilah akar kegelisahan. Inilah mengapa meditasi, tapa, dan laku sunyi begitu penting dalam tradisi Jawa. Bukan sekedar menenangkan pikiran, tapi mengembalikan tahta kesadaran ke posisi pusatnya. Dalam laku kejawen ada istilah nyawiji, penyatu. Bukan menghilangkan saudara 4 arah itu, tapi menyatukan mereka dalam kesadaran pusat. Praktiknya bisa berupa tapa brata, pengendalian diri, sembah raga, kontrol tubuh, sembah cipta, kontrol pikiran, sembah rasa, penghayatan halus. Ketika sedulur papat dan pancer bersatu, muncullah kesadaran sejati, yang dalam ajaran hakikat disebut manunggaling, kawula gusti. Apakah kamu pernah merasa marah tanpa sebab, sedih yang tak tahu asalnya, cemas terus-menerus? Itu bukan kamu. Itu adalah salah satu dari saudaramu yang sedang mendominasi. Dan kamu, sebagai pancer, belum duduk di tahta kesadaranmu sendiri. Sadari, amati, kenali. Dengan begitu kamu bisa hidup sebagai diri yang utuh, bukan bayangan dari bagian dalam dirimu yang tak pernah kamu kenal. Teknik praktis. Meditasi sedulur papat. Setiap malam sebelum tidur, duduk hening. Bayangkan 4 penjuru tubuhmu. Timur, selatan, barat, utara. Rasakan energinya. Lalu pusatkan kesadaranmu di tengah dada. Ucapkan dalam hati. Kakang kawah, adi ari-ari, getih, puser, sedulurku sejati, satukanlah ragaku, rasaku, pikiranku. Aku pancer, aku cahaya, aku kesadaran. Lakukan ini setiap hari. Perubahan tidak selalu instan, tapi pasti terasa. Ketika kamu sadar bahwa kamu bukan hanya tubuh, bukan hanya pikiran, bukan hanya emosi, tapi kesadaran yang mengamati semuanya, disitulah kamu telah menjadi pancer yang sejati. Dan ketika pancer duduk di tengah, 4 saudara gaib akan tunduk dan menyatu.
Keseimbangan bukan hanya dalam tubuh, tapi juga dalam hubungan, pekerjaan, keputusan, dan jalan hidupmu. Inilah ilmu tua yang masih hidup di tanah ini. Ilmu untuk mengenal siapa dirimu, agar kamu tak lagi hidup sebagai bayang-bayang, tapi sebagai cahaya yang menyadari seluruh jagat dalam tubuhmu. Maka para leluhur berkata, kenalilah seduluranmu sebelum kamu memimpin hidupmu sendiri. Jangan buru-buru mencari Tuhan di langit, kalau kepada tubuh sendiri saja kamu belum akrab. Jangan cepat-cepat menghakimi orang lain, kalau getaran kemarahanmu datang dari dalam, dan kamu tak tahu siapa yang meniupnya. Pancer bukan hanya aku, tapi aku yang sadar. Saat kamu mampu duduk tenang, merasakan denyut darahmu sendiri, mengatur napas tanpa melawan, mendengarkan suara tubuh tanpa menolak, disitulah Pancer mulai menjadi raja. Dan ketika Pancer menjadi raja, 4 sedulur akan tunduk, emosi akan menjadi pelayan, nafsu akan menjadi tenaga, bukan tuan. Disitulah manusia bukan lagi boneka semesta, tapi wakil semesta yang sadar, yang bertanggung jawab atas hidupnya, dan tidak lagi menyalahkan takdir. Inilah awal dari spiritualitas sejati, bukan dengan doa yang panjang, tapi dengan kesadaran yang hadir.